Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Pembacaan ayat renungan pada hari ini tertulis di 1 Korintus 9 ayat 25. Demikian bunyinya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembahasan kita hari ini adalah menyangkut tentang hak dan kewajiban seorang rasul. Paulus ketika ada orang yang mencoba untuk menghancurkan reputasinya, ia memberi jawab kepada pengkritik-pengkritik itu. Ada orang yang menganggap bahwa Paulus melakukan pelayanannya adalah untuk uang. Dan kemudian Paulus menyelesaikan perkara ini sebab masalah tentang reputasi itu menjadi sangat penting. Itu mengapa Paulus harus membela dirinya dalam hal ini. Apa yang terjadi saudaraku? Ada orang yang berpikir bahwa ketika seseorang melakukan pekerjaannya, maka ia akan serta-merta mendapatkan upahnya. Memang hal yang demikian tidak menjadi salah. Paulus juga mengatakan, apakah salah jika aku bekerja dan aku mengharapkan dari apa yang telah aku kerjakan itu? Tetapi aku tidak mempergunakan hakku untuk itu. Ketika kita mempergunakan cara berpikir Paulus, ternyata banyak hal yang ia telah lakukan, tetapi ia tidak menuntut meskipun ia memiliki hak untuk apa yang ia kerjakan itu. Ia pernah berkata bahwa siapakah yang pernah menanam satu lahan atau memiliki ternak tetapi ia tidak menikmatinya? Siapakah yang melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh bahkan mengeluarkan biayanya sendiri? Paulus ingin berkata bahwa apa yang aku kerjakan ini bukanlah untuk mengejar perkara-perkara dunia ini, tetapi ada hal yang lebih tinggi mengapa aku melakukan ini semua. Jika melulu orientasi seseorang itu adalah uang, maka ia akan bisa diukur dengan uang yang ia terima. Paulus mengatakan satu hal yang sangat penting saudaraku, bahwa ada hal yang aku kerjakan sehingga apa yang aku kerjakan itu tidak menjadi bagian dari upahku. Bahwa aku melakukan pelayananku ini karena bukan aku. Dia yang memberikan tanggung jawab ini untuk aku lakukan, sehingga aku harus menyatakan bahwa aku harus memiliki upah dari apa yang aku kerjakan itu. Ini menjadi hal yang bertolak belakang dengan pemahaman-pemahaman yang sekuler saat ini. Kebanyakan orang adalah membahas untuk money oriented. Ketika ada orang yang meminta tolong, yang kerap sering terjadi dari perbincangan mereka adalah, berapa yang engkau harus bayarkan jika aku menolongmu? Dan inilah yang menjadi hal yang sering terjadi dalam hidup ini, yang mengkerdilkan proses kita dalam memahami kehidupan beriman. Jika melulu kita hanya berorientasi kepada uang, apakah saudara benar-benar murni melakukan itu untuk Tuhan ataukah untuk diri saudara sendiri? Paulus menyatakan ini menjadi penting bagi kita. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Bahwa ketika kita melakukan pekerjaan kita, kita sedang bertanding. Dan jika kita tidak bisa menguasai diri kita dalam segala hal, itu mengapa ada orang yang mengizinkan dirinya atau mungkin dia dapat diintervensi untuk sepakat melakukan hal-hal yang tidak baik.
Dulunya ketika ia datang memasuki pekerjaannya, dia menjadi orang yang baik, orang yang jujur. Tetapi beberapa tahun ia bekerja di tempat itu, ia menjadi orang yang begitu jahat. Mengapa demikian? Karena ia ternyata dapat diintervensi dan bahkan sepakat untuk melakukan tindakan yang tidak baik. Contoh halnya adalah tentang korupsi. Orang ketika datang untuk bekerja di tempat itu, ia tidak memikirkan tentang hal-hal tersebut. Tetapi mengapa ada orang yang menjadi korupsi? Ternyata ia mengizinkan hal itu dan ia bersepakat dengan hal tersebut. Paulus mengingatkan kita bahwa apa yang kita kerjakan hari ini adalah bagian dari pertandingan. Pertandingan untuk mendapatkan mahkota. Tetapi mahkota yang ingin kita dapat bukanlah mahkota yang bersifat fana, tetapi mahkota yang abadi. Apa maksudnya ini? Bahwa ketika saudara pergi kemanapun, saudara sedang memikul salib saudara. Itu mengapa saudara harus menyangkal diri dalam hal ini. Menyangkal diri adalah cara untuk memenangkan pertandingan ini. Jika saudara tidak bisa menyangkal diri, saudara akan terlena dan terbawa arus. Saudara akan menggerutu dalam hidup saudara. Saudara berpikir bahwa aku telah melakukan banyak hal, tetapi mengapa mereka tidak menghargaiku? Berarti ketika kita menganggap bahwa kita perlu dihargai atau kita perlu dibayarkan tentang apa yang kita kerjakan itu, berarti kita sedang mengkerdilkan arti pelayanan itu. Memang tidak salah jika kita mendapatkan itu, tetapi jika kita hanya berorientasi untuk itu, berarti kita tidak lebih mencintai Tuhan, tetapi lebih mencintai berkat-berkat-Nya. Inilah ucapan yang pernah disampaikan Yesus kepada Simon Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali pertanyaan Yesus Kristus. Dan ternyata inilah orientasi dalam pelayanan itu. Jangan langsung mencintai domba-dombanya, tetapi terlebih dahululah mencintai Allah. Jika saudara telah berhasil mencintai Kristus, sang pemilik dari domba-domba itu, maka tidak akan ada pembeda-bedaan antara yang miskin dan yang kaya. Persoalannya adalah orang langsung terjun untuk mencintai domba-domba itu. Akibatnya, mana yang kaya itu menjadi perhatian baginya, dan yang miskin itu sering sekali menjadi terabaikan. Kiranya saudara terus berjuang dalam hidup ini untuk mendapatkan dan memenangkan mahkota itu, mahkota yang abadi, yakni dalam kerajaan surga kelak. Tuhan telah memberikan tanggung jawab yang besar bagi saudara. Mari kita syukuri berkat Tuhan ini dan berusaha untuk memberikan yang terbaik demi kemuliaan Allah dan kesejahteraan bagi manusia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan dalam kesempatan yang baik ini. Engkau telah memelihara dan menolong kami, dan Engkau telah menyadarkan kembali kami bahwa apa yang boleh kami kerjakan dalam orientasi yang murni itu adalah bagian dari perjuangan kami untuk menguasai diri kami, untuk memenangkan mahkota abadi itu. Tolong kami Bapa, dalam kelemahan kami ini, sering sekali kami mengabaikan kebenaran itu yang menjadi mutlak dalam kehidupan kami. Bantu kami Bapa, supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.